Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat karunia berupa kesehatan ya, semangat untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan ilmu Islam terapan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ilmu tauhid amali ya. Oke, ketika kita berbicara tentang ilmu tauhid amali, maka yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yang pertama adalah Islam dan ilmu tauhid. Kenyataan sejarah yang disepakati oleh semua sejarawan adalah bahwa misi Rasulullah menyampaikan ajaran Islam untuk pertama kali ditujukan oleh kabinet kabilah Arab. Jadi kita tahu bahwa Islam ya turun itu di Arab, dan Rasul itu menyebarkan ajaran Islam pertama kali adalah di Arab. Itu sudah menjadi kesepakatan oleh para sejarawan dan juga para ilmuwan. Struktur sosial dan kehidupan kemasyarakatan kelompok etnis ini ya, yaitu kabilah Arab atau orang Arab, sering dilukiskan dengan dengan teori jahiliyah ya. Jadi dengan term jahiliyah ya. Kita tahu bahwa mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kosakata ini tidak menunjuk pada kondisi kehidupan di manakah bila Arab berada dalam kebodohan atau keterbelakangan budaya. Jadi disebut sebagai jahiliyah bukan berarti mereka itu mengalami yang namanya kebodohan ataupun keterbelakangan budaya. Kebudayaan dan juga peradaban masyarakat Arab pada saat itu sangat maju ya. Bahkan Arab sendiri merupakan sebagai jalur perdagangan ya kala itu, sehingga memang peradabannya sangat maju ya. Lah, kehidupan atau di era mereka sudah jauh dari petunjuk wahyu. Jadi mereka dikatakan bodoh, dikatakan jahil, dikatakan terbelakang itu karena memang mereka jauh dari yang namanya petunjuk wahyu ya, ataupun tidak adanya seorang utusan yang menyampaikan bimbingan ataupun ajaran ya. Itu kenapa kemudian mereka dikatakan sebagai masyarakat yang jahiliyah ya. Lantas apakah memang tidak pernah mendengar atau mengenal Rasul utusan Tuhan ya? Apakah memang tidak pernah mendengar? Ya, ternyata tidak, karena mereka mengenal, karena tidak demikian ya. Jadi tidak kemudian mereka tidak pernah mendengar putusan Tuhan sama sekali ya, tidak. Tapi karena mereka juga mengenal ajaran Nabi Ibrahim, mereka kenal ya, dan mereka juga memiliki ajaran nenek moyang ya. Nah, di sini ya semangat beragama ya, yaitu beragama mengikuti nenek moyang, itulah yang kemudian yang mendorong mereka melawan dan memerangi agama Islam di awal kelahirannya. Jadi semangat keberagamaan yaitu mengikuti ajaran nenek moyang dengan menyembah patung dan lain sebagainya, itulah yang kemudian ya menjadi semangat mereka untuk kemudian melawan dan menolak ajaran Islam. Mereka mereka menolak ajaran Islam ya karena mereka berpegang teguh kepada agama lama, yaitu kepercayaan kepada banyak
berhala. Jadi mereka itu menentang Islam, menolak Islam karena memang mereka percaya pada agama-agama lama, yaitu menyembah pada banyak berhala. Ketika Islam datang, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah setelah fungsinya sebagai utusannya adalah ajaran tauhid. Jadi ketika Rasul datang, ya, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, sebagai fungsinya sebagai seorang rasul, itu yang pertama yang disampaikan adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah ataupun mengesahkan Tuhan, ya. Oleh karena itu, tiap kali seseorang menyatakan bersedia beriman, maka ia akan selalu mengucapkan kesaksian bahwa Tuhan yang benar disembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena tadi, ya, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang nabi itu adalah ajaran tauhid ataupun mengesahkan Allah, maka ketika ada seseorang, ya, yang menyatakan ingin beriman ataupun masuk Islam, maka dia harus mengucapkan kesaksian, dia harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Itu jadi tauhid itu adalah ajaran yang pertama yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sebagai seorang rasul. Di awal pertumbuhannya, ya, telaah tentang ilmu menyatu dengan keberagamaan, ya. Jadi telaah tentang ilmu tauhid itu sendiri, ya, menyatu dengan keberagamaan ataupun wujud ataupun perilaku beragama. Seperti dapat diperhatikan dalam polemik pengikut Khawarij. Jadi dulu ada yang namanya aliran Khawarij, ya, mereka kemudian berpolemik, ya, sehingga kemudian muncullah aliran-aliran yang banyak seperti sekarang ini, ya, dengan umat Islam lainnya. Jadi Khawarij saat itu istilahnya apa? Dengan sedang berpolemik dengan umat-umat Islam yang lain, sehingga kemudian muncul, ya, kajian ilmu tauhid itu menyatu dengan keberagamaan. Di sini, ya, persoalan iman atau kufur disikapi dengan persoalan praktis yang waktu itu berkaitan dengan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofwan. Jadi berbicara tentang kufur, tentang iman itu tidak hanya dalam dataran-dataran transenden ataupun dalam dataran ketuhanan, tapi itu dimunculkan dalam dataran praktis, ya, yaitu dalam perselisihan antara Abu Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Karena membahas masalah dasar dalam agama, maka ilmu ini diberi sebutan ilmu usuluddin. Jadi karena ilmu tauhid ini adalah membahas tentang dasar agama, yaitu tauhid tadi, mengesahkan Allah, maka disebut sebagai ilmu usuluddin, sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Rahman Al-Jazairi, ya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah umat Islam bersentuhan dengan pemikiran Yunani, maka arah bahasan ilmu ini menjadi semakin menekankan pola pemahaman tentang masalah dasaran agama dan terutama dengan corak filosofis. Jadi ketika kemudian peradaban Islam bersinggungan dengan peradaban Yunani, ya, maka keilmuan tauhid ataupun keilmuan usuluddin tadi tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah dasar agama, tapi juga berbicara tentang corak-corak filosofis, ya. Perkembangan inilah yang memungkinkan tumbuhnya perdebatan tentang masalah akidah seperti sifat-sifat Allah, ketauhidannya, serta tema-tema eskatologis atau ketuhanan lainnya. Jadi karena persinggungan antara ajaran Islam dengan kaum Yunani, kemudian coraknya menjadi corak-corak yang filosofis, maka kemudian muncul perdebatan, ya, yang berhubungan dengan masalah akidah, sifat Allah, ketauhidan, serta tema-tema ketuhanan yang lain.
Perkembangan ini yang memungkinkan lahirnya nama-nama lain ilmu ini. Jadi dari perkembangan ilmu usuluddin tadi bersentuhan dengan peradaban Yunani ya, sehingga kemudian ilmu usuluddin bercorak filosofis, maka kemudian juga muncul nama-nama dari ilmu tauhid ya. Yang pertama adalah menurut Muhammad Abduh, ilmu ini diberi sebutan ilmu tauhid karena membahas tentang ketetapan tentang sifat-sifat Allah. Jadi menurut Abduh ya, ilmu usuluddin itu juga disebut sebagai ilmu tauhid karena memang membahas tentang ketetapan sifat-sifat Allah ya, ataupun mengesahkan Allah. Kemudian juga muncul istilah lagi yaitu ilmu kalam ya. Ilmu kalam muncul karena membicarakan masalah yang didiamkan oleh ulama sebelumnya. Menurut Ali Sami Al-Nashr, karena ilmu ini membahas masalah iman dengan dalil akal. Jadi suatu ketika ada seorang ulama yang kemudian mendiamkan muridnya yang bertanya tentang ketuhanan, sehingga kemudian itu disebut sebagai ilmu kalam ya. Atau juga karena ilmu ini itu berhubungan dengan iman dan juga dalil akal, maka disebut sebagai ilmu kalam. Jadi sebutan bagi ilmu tauhid yaitu tadi beberapa, ada ilmu usuluddin ya, kemudian ada ilmu tauhid ya, dan juga ada ilmu kalam ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah jalan kebenaran dalam Islam ya. Jalan kebenaran dalam Islam pernah menjadi bahan renungan serius seorang ulama besar yaitu Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali pernah merenung ya tentang jalan kebenaran itu. Sebagai titik awal menemukan pengetahuan akan hakikat segala sesuatu ya. Jadi dia istilahnya apa ya? Merenung ya, ingin menemukan pengetahuan dan juga hakikat segala sesuatu. Untuk menemukan kebenaran seperti ini, maka Al-Ghazali mengadakan perjalanan berpikir untuk meneliti jalan yang selama ini dimilikinya. Jadi dia ingin mengetahui pengetahuan dan juga hakikat sesuatu. Terus kemudian Al-Ghazali tadi meneliti, berpikir ya untuk menemukan jalan tersebut. Ya, jalan yang pertama adalah dengan perantaraan indera dan pengetahuan dasar. Jadi yang pertama adalah melihat dengan panca indera ya. Itu yang pertama dianggap sebagai sebuah pengetahuan oleh Al-Ghazali. Akan tetapi jalan ini pun segera diragukan kemampuannya karena temuan kebenaran yang dicapainya dengan mudah dibatalkan dengan akal. Jadi apa yang kemudian dilihat oleh Al-Ghazali ya, itu kemudian istilahnya apa? Kebenarannya itu diragukan karena temuan ya yang kemudian dilihat itu bisa dibatalkan oleh yang namanya akal. Misalnya jeruk yang kulitnya bagus belum tentu dalamnya juga bagus ya. Jadi batal ya. Pengetahuan yang didapatkan oleh indera itu batal ya, karena memang dibatalkan oleh akal. Sejenak ia menerima jalan akal untuk menerima kebenaran. Jadi kemudian Al-Ghazali menerima akal sebagai jalan dalam menemukan kebenaran. Namun segera pula dibatalkannya karena kenyataan bahwa akal juga sering menipu, seperti kenyataan mimpi yang segera musnah jika orang tersebut bangun. Jadi ternyata akal juga menipu ya, sebagaimana ketika seseorang mimpi terus kemudian musnah ataupun hilang ketika seseorang itu terbangun ya. Sejalan dengan ini, Al-Ghazali juga meneliti jalan ilmu kalam dan filsafat yang ternyata tidak mampu memenuhi keinginannya. Beliau juga mengkaji ilmu kalam, beliau juga mengkaji ilmu filsafat ya, tapi ternyata juga belum mampu untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya ia berhasil menemukan cara yang menurut kalimatnya sendiri ya, yaitu semua itu terjadi tidak dengan mengatur alasan atau menyusun keterangan, melainkan dengan nur yang dipancarkan oleh Allah ke dalam batinku. Jadi
menurut Al-Ghazali ya, semua itu ya istilahnya apa ya, bersumber dari yang namanya nur ataupun cahaya yang dipancarkan oleh Allah dalam batin Al-Ghazali ya. Nur ini adalah kunci dari sebagian besar ilmu ma'rifat. Jadi ternyata kunci kebenaran itu adalah nur ataupun cahaya dari Allah ya. Ketika tadi panca indera ternyata ditolak oleh akal ternyata juga sering menipu ya. Kemudian ilmu kalam, filsafat juga dikaji, tapi ternyata belum juga menemukan kebenaran. Akhirnya kemudian beliau menemukan kebenaran, yaitu nur tadi ataupun cahaya yang dipancarkan oleh Allah. Jadi pengetahuan menurut ilmu Imam Al-Ghazali adalah sebuah cahaya yang kemudian dipancarkan oleh Allah ya. Di sini Imam Al-Ghazali memperkenalkan ragam jalan kebenaran yang disusun secara gradual, dengan lapis bawah adalah jalan indrawi. Jadi melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Al-Ghazali ini, maka kemudian bisa disusun ragam jalan kebenaran ataupun tingkatan jalan kebenaran, dan yang paling rendah itu adalah kebenaran indrawi, terus kemudian akal, terus kemudian filsafat, terus kemudian ilmu kalam, sampai kemudian kebenaran ma'rifat ataupun kebenaran nur dari Allah ya. Tuh. Umat Islam masa kini dengan latar belakang ruang dan waktu di era modern memang menerima fungsi yang sama dengan generasi sahabat dalam hal mewujudkan tujuan risalah. Jadi umat Islam dulu dengan umat Islam yang sekarang itu tugasnya sama, yaitu berdakwah ataupun menyampaikan risalah ataupun menyampaikan ajaran ataupun wahyu Allah ya. Akan tetapi warisan intelektual, khususnya sosok metodologis ilmu tentang iman yang hanya menekankan pada aspek pemahaman ya. Jadi sekarang ini ya, iman itu ketika ngomong tentang iman itu hanya pada dataran pemahaman. Misalnya sifat Allah ada, sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20 ya, sifat jaiznya ada 1. Kan hanya seperti itu saja ya, hanya pada aspek kognitif ataupun pemahaman ya. Berharap dari mereka untuk melakukan penataan ulang proses alih sosial masyarakat Madinah di masa Rasulullah. Jadi harapannya ya, ilmu-ilmu tauhid ataupun ilmu kalam ya, itu tidak hanya sebagai sebuah pemahaman, tapi dijadikan sebagai sebuah pijakan berpikir dalam rangka menata sosial kemasyarakatan ya. Itu yang kemudian harus ditata ulang ya. Lah, penataan ulang ini menyarankan perlunya rumusan ulang warisan intelektual di atas, sehingga di dalam aspek metodologi sesuai dengan alur logika realitas dan dalam proses sosialnya berhasil mengungkapkan seluruh aspek ketuhanan masyarakat Rasulullah meskipun di abad modern. Jadi harapannya ya, nilai-nilai ketuhanan itu bisa dimunculkan di dalam sebuah proses pembentukan masyarakat di masa kini. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan penataan di masyarakat Madinah itu bisa diaplikasikan dalam tataran masyarakat modern. Jangan kemudian hanya sebatas tataran pemahaman, misalnya bahwa Rasulullah pernah melakukan yang namanya penataan sosial kemasyarakatan yang berhasil ya, khususnya di Madinah. Lah, itu tidak hanya sebatas itu, tidak hanya dibatasi pada taraf itu, tapi juga harus diimplementasikan pada dataran penataan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang ya. Itu penataan ulang ya, logika realitas dalam kewarganegaraan berarti seluruh proses alih sosial masyarakat Madinah berdasar pada sumber kebenaran dan dalam kebenaran transendental, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dalam kita menata
menata tataran masyarakat Madinah, baik masyarakat Madinah dulu maupun masyarakat modern yang sekarang, itu tidak boleh lepas dari sumber kebenaran, yaitu sesuatu yang transendental ataupun sesuatu yang bernilai ketuhanan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi noto masyarakat ya, baik yang sudah dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu maupun yang akan kita lakukan pada masa ini ataupun masa sekarang, harus bersumber pada nilai-nilai ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Kemudian dalam proses lapisan realitas di bawahnya, sifat dan kodrat ya, lapisan masuk diperhatikan sehingga tidak bertentangan dengan kenyataan. Jadi realitas ya, tadi ya, Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sebuah sumber harus kemudian bisa disandingkan, harus kemudian bisa dijejerkan dengan yang namanya realitas. Agar supaya apa? Agar supaya cita-cita Islam sebagai agama yang baik di setiap zaman dan juga di setiap waktu itu bisa tercapai ya. Al-Islam soleh fi kulli zaman wa makan, itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyandingkan antara sumber pokok ajaran Al-Quran dan juga hadis dengan sesuatu yang bernilai realitas ataupun kekinian ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah paradigma ilmu tauhid amali ya. Sebagai unsur esensial dalam kebenaran, logika realitas seperti diuraikan tadi ya, logika realitas ini akan memiliki keterkaitan mendasar dengan keberagaman dalam Islam. Jadi realitas itu ya, itu akan memunculkan bentuk keberagaman ya umat Islam. Jadi kita bisa tahu bahwa cara umat Islam menjalankan agamanya di masa kini yaitu dari pembacaan terhadap realitas. Pada dasarnya unsur-unsur esensial aturan berpikir ini terdiri dari tiga komponen ya. Itu yang pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapis realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi masing-masing realitas, masing-masing zaman, masing-masing tempat, masing-masing lokalitas itu memiliki pola pikir sendiri. Masyarakat Arab memiliki pola pikir sendiri, masyarakat Amerika memiliki pola pikir sendiri, masyarakat Indonesia memiliki pola pikir sendiri, karena realitas itu, zaman, tempat itu memiliki logika berpikir sendiri. Jadi tidak boleh terus kemudian kita memaksakan agama istilahnya agama yang dilakukan oleh masyarakat Arab dipaksakan di Indonesia, karena Indonesia punya corak realitas sendiri ataupun masing-masing, yaitu Islam Nusantara ya. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atau iman atas otoritas ataupun berpikir lapisan itu. Jadi sebuah realitas ya itu bisa menerima kebenaran ya dari realitas lain, ya itu dinamakan sebagai iman ya. Jadi kalau kita percaya ya kita bisa ikuti ya, itu kemudian bisa kita jadikan logika berpikir ya. Itu misalnya kita kan punya logika berpikir sendiri, terus kemudian kita percaya bahwa Islam itu merupakan agama yang baik ya, merupakan agama yang bisa menyelamatkan kita. Lah oleh karena itu kita percaya ya, maka itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan atas dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi sekali lagi ya, harus ada pengakuan keimanan ya, itu merupakan landasan dari Tuhan ataupun dasar ketuhanan ya, karena memang tauhid itu adalah mengesahkan Allah ya.
Keberagaman dalam Islam juga memiliki struktur yang serupa sebagai perilaku iman, maka keberagamannya memang terdiri dari beberapa unsur ya. Jadi istilahnya apa ya? Keimanan itu ya terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama adalah diri kita sendiri, pola pikir kita sendiri, terus kemudian dimasuki oleh keimanan tadi, kepercayaan tadi, terus kemudian keimanan tadi ya diterima ya, dan kemudian menyatu dengan pola pikir kita. Itu ketiga unsur tadi ya saling berkaitan satu sama lain ya. Dicermati dari aspek ini, paradigma ilmu kalam sebagai perkembangan pemikiran dalam rangka alih keberagaman masih terbatas pada sebagian yang diperlukan oleh proses itu. Jadi berbicara tentang paradigma ilmu tauhid ataupun paradigma ilmu kalam itu masih belum sampai kepada tiga unsur tadi ya, belum sampai kepada kesatuan unsur tadi, masih terpisah-pisah antara unsur satu dengan unsur yang lain, masih terbatas pada sebagian yang diperlukan. Jadi masih sebagian saja. Ilmu kalam masih terbatas pada bahasan yang bercorak pemahaman tentang konsep. Jadi masih pada taraf pemahaman saja ya, tadi yang saya sampaikan ya, masih sebatas pada sifat wajib Allah itu bagaimana, seperti apa, berapa, kan seperti itu. Sifat mustahilnya itu berapa ya, itu masih sebatas tataran konsep ya. Keterbatasan kedua adalah cakupan masalah yang cenderung mengarah ke masalah ketuhanan atau eskatologis dan secara jelas mengesampingkan aspek praktis dari perilaku iman. Jadi masih ngomong ketuhanan ya, belum sampai kepada bagaimana implementasi nilai-nilai ketuhanan, bagaimana implementasi nilai-nilai ketauhidan itu dalam bentuk perilaku. Keberagaman pada masa Rasulullah dapat dipahami bahwa paradigma ini masih menyisakan masalah-masalah pokok yang cukup besar. Jadi dilihat dari zaman dulu ya, masih banyak ya permasalahan yang cukup besar. Masalah pokok yang tersisa ini adalah aspek iman dalam perilaku praktis sebagai bagian utuh keberagaman dalam Islam. Masalah pokok yang seharusnya menjadi bahan kajian ilmu tentang akidah Islam dapat disebut dengan paradigma terapan. Jadi ilmu akidah Islam ya itu harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan ya, maka itu disebut sebagai paradigma terapan ya, mengimplementasikan ilmu akidah ya di dalam proses kehidupan sehari-hari ya. Itu pada masa ini yang diperlukan umat Islam adalah perbuatan konkret dan perilaku praktis. Oleh karena itu paradigma terapan menjadi tawaran tunggal untuk memecahkan kesulitan ini. Jadi sekarang ini ya yang diperlukan adalah solusi konkret ya, perilaku praktis, bukan hanya sebatas sebuah konsep, bukan hanya sebatas pada pemahaman, bukan hanya sebatas pada teks ya, tapi harus sesuatu yang praktis dan bisa diimplementasikan ya. Oleh karena itu paradigma terapan ya ini adalah menjadi tawaran tunggal ya untuk memecahkan problematika ini ya. Yang selanjutnya telah metode ilmu tauhid amali ya. Telah metodologi di atas ya yang tadi kita sampaikan menyampaikan bahasan pada metode ilmu tauhid amali ya. Memunculkan metode ilmu tauhid amali sebagai bagian dari proses keberagamaan masa Rasulullah ke masa modern ini. Ilmu ini harus menerima posisi Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun kita hidup di masa modern yang sekarang ini ya, ilmu tauhid amali ya ataupun ilmu tauhid terapan ya itu harus tetap menerima Al-Quran dan Sunnah, karena memang kalau menolak Al-Quran dan Sunnah ya tentunya akan menggugurkan status ajaran Islam ataupun menggugurkan status keimanan kita, alias kita bisa murtad kalau kemudian meragukan kedua sumber tersebut. Jadi kedua sumber tersebut harus tetap kita pakai walaupun sekarang ini sudah di masa modern ya.
Di sini diperlukan tafsir dengan metode yang dapat diterima dan terutama adalah tafsir dengan metode yang memungkinkan pengembangan pemahaman untuk mengembangkan potensi ilmu tersebut ya. Jadi dalam rangka ya menjadikan Al-Quran dan juga Sunnah itu ya sebagai sebuah istilahnya apa ya, sumber ya, maka perlu metode ya tafsir, yaitu agar supaya kedua sumber tersebut Al-Quran dan juga Sunnah tadi bisa dikembangkan dan juga bisa dipahami ya, untuk melakukan pengembangan ilmu Islam terapan ataupun ilmu tauhid terapan ya. Di antara ragam metode tafsir yang memiliki potensi adalah tafsir al-ilmu. Di samping metode-metode lainnya ada tawaran tafsir al-ilmu, yaitu sebuah tafsir yang kemudian harapannya bisa melahirkan sebuah ilmu. Ilmu itulah yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pedomani ya. Metode tafsir ini posisi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran bagi ilmu tauhid amali. Jadi sebagai sumber ya, tidak boleh ditolak ya, itu sebagai sumber ya, karena memang itu adalah sumber dasar umat Islam ya. Dapat semakin dikembangkan dengan telaah tentang struktur logis dari ayat dan proposisi yang terkandung di dalamnya. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis itu kemudian bisa ditelaah, bisa dikaji ya dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya, terus kemudian melakukan proposisi-proposisi, membandingkan apa yang ada di dalamnya. Sebagai suatu kenyataan praktis, bentuk-bentuk perilaku keberagaman ini memiliki cakupan yang menjangkau seluruh kehidupan manusia. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis harapannya bisa menjangkau seluruh masalah, seluruh keadaan, seluruh kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, ilmu tauhid amali juga memanfaatkan produk-produk penelitian yang telah dikembangkan oleh disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan juga ekonomi dan ilmu pengetahuan alam ya. Oleh karena itu ya, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis tadi yang berhubungan dengan ketauhidan tadi ya, itu juga perlu untuk kemudian dikaji ya, digali, ditafsirkan ya dengan berbagai disiplin keilmuan seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi dan juga ilmu pengetahuan alam ya. Dengan demikian materi ilmu tauhid amali ya dapat berbentuk kumpulan teori sebagai konstruksi atau konsep. Jadi nanti bisa berbentuk konstruksi atau konsep ya, karena memang dilahirkan dari kedua sumber itu, terus kemudian dikaji, dianalisa dengan berbagai pendekatan ya, nanti bisa menjadi sebuah konsep ya. Batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Jadi nanti ya gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat itu dihubungkan, variabel-variabel yang ada di dalam masyarakat itu dihubungkan dengan apa-apa yang ada, apa-apa yang menjadi temuan, apa-apa yang mengkaji kajian di dalam ilmu tauhid amali itu ya. Itu terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah tipologi ilmu Islam ya. Ada beberapa tipologi ilmu Islam. Yang pertama adalah ilmu normatif ya, yang berisi rujukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk norma-norma berbuat ya. Yang pertama normatif, kita harus meyakini itu ya, karena itu sumber kita umat Islam. Yang kedua adalah ilmu spekulatif ya, tentang keberagaman yang bersifat empiris, berbeda dengan teori ilmu tauhid amali yang memang disusun untuk membentuk perilaku praktis. Jadi ilmu spekulatif ya, setiap hari berubah ya. Apa yang kita mungkin yakini sekarang ini benar ya, ini berbicara ilmu pengetahuan ya, itu benar, maka belum tentu kemudian lain waktu bisa bersifat benar ya. Itu misalnya sekarang ini alat komunikasi ataupun chatting yang terbaik adalah WhatsApp ya, belum tentu 10 tahun kemudian WhatsApp menjadi alat chatting ataupun komunikasi terbaik pada zaman
zaman itu. Jadi selalu spekulatif ya, selalu berubah-ubah. Teknologi-teknologi yang berisi petunjuk-petunjuk operasional untuk membentuk perilaku keberagaman, baik perorangan, kelompok, dan semua lapisan kegiatan yang menjadi medan pelaksanaan ajaran Islam. Jadi ada ilmu normatif, ada ilmu yang sifatnya spekulatif, dan juga ada teknologi untuk menunjang ya, untuk membentuk perilaku keberagaman seseorang maupun ke kelompok ya. Itu adalah tipologi ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat oleh Allah berupa semangat dalam thalabul ilmi ya, sehingga kita bisa senantiasa untuk melakukan thalabul ilmi ya. Itu dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.